Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini masih tetap berbahagia, masih semangat mengikuti pelajaran online. Ya, jadi meskipun masih kondisi pandemi, masih belajar daring, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang di dalamnya kita sudah pelajari sistem pembagian kekuasaan, macam-macam kekuasaan, dan konsep pemisahan serta pembagian kekuasaan di Indonesia. Minggu ini kita ketemu lagi masih pada pembahasan nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah yang lebih detail lagi, yaitu tentang presiden. Presiden itu punya kekuasaan. Di dalamnya kekuasaan presiden itu ada presiden disebut sebagai kepala negara, presiden juga disebut sebagai kepala pemerintahan. Lalu apa perbedaannya? Mari kita bahas kali ini. Untuk yang pertama, kewenangan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepala negara. Pada pasal 10 dijelaskan di sana bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian pasal 11 ayat 1 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian pasal 11 ayat 2 membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 12 menyatakan keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 ayat 1 dan 2 mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3 menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR. Kemudian, pasal 14 ayat 1 memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Lalu, grasi, rehabilitasi itu apa sih? Nah, kita bahas satu-satu. Grasi adalah sebuah wewenang kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Kemudian, rehabilitasi adalah suatu tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang sudah hilang disebabkan karena keputusan hakim. Lalu pasal 14 ayat 2 memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Apa sih amnesti itu? Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut diberikan sebelum atau sesudah dijatuhi hukuman. Kemudian abolisi. Abolisi adalah sebuah upaya presiden guna menghentikan suatu proses pemeriksaan dan penuntutan kepada tersangka disebabkan karena dianggap pemeriksaan serta penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Pasal 15 memberi gelar
tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur pada undang-undang. Kemudian pada saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 diatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Itu tadi adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, kewenangan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, pada pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pasal 5 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 2, menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 11 ayat 2, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 17 ayat 2, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 20 ayat 2 dan 4, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang serta mengesahkan rancangan undang-undang. Pasal 22 ayat 1, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Kemudian pada pasal 23 ayat 2, Presiden mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23F ayat 1, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan DPD. Lalu pasal 24 ayat 3, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24C ayat 3, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Demikian tadi adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa sih kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembantu Presiden. Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak tidak mungkin dikerjakan sendiri. Maka Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden dan sejumlah menteri. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya pada pasal 17 ayat 1. Presiden dibantu menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lalu, bagaimana klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia? Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur.
atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Kementerian Agama, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian, lembaga pemerintah non-kementerian. Selain ada lembaga pemerintah dalam kementerian tadi, ada juga lembaga pemerintah non-kementerian atau sering dikenal dengan istilah LPNK. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Keberadaan LPNK diatur dalam Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001, yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian, lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, ini ada Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Sandi Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau sering dikenal dengan Perpusnas. Itu adalah lembaga negara yang membantu presiden. Selanjutnya, bagaimana dalam penyelenggaraan negara? Nah, penyelenggaraan negara kan diatur dalam Pancasila. Nah, ini nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Sistem nilai dalam Pancasila. Apa sih sistem nilai itu? Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dianggap baik. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Lalu implementasi Pancasila. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu 1. Dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.
Yang kedua, nilai kultural. Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam mencapai cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu dari masing-masing sila. Aktualisasinya bagaimana? Nah, kita bahas yang pertama, aktualisasi nilai Pancasila pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan menurut agamanya. Dan beribadah menurut agamanya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kemudian aktualisasi nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mewujudkan keadilan dan peradaban. Yang ketiga, aktualisasi nilai sila persatuan Indonesia, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Selanjutnya, aktualisasi nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat adalah demokrasi. Dalam arti umum, berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Kemudian, dalam bermusyawarah diperlukan kejujuran bersama. Aktualisasi yang terakhir adalah aktualisasi nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran yang merakyat bagi seluruh rakyat. Kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar dapat bekerja sesuai bidangnya. Demikian tadi pembahasan minggu ini. Mudah-mudahan kalian semua paham, kalian semua mengerti bahwasanya di dalam pemerintahan negara Indonesia itu ada hal-hal yang harus diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian tadi, sudah kita selesai materi hari ini. Pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Kalian semoga tetap berbahagia, tetap menjaga kesehatan. Ketemu lagi minggu depan ya.
Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun 45